tihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jamil ulama'i lillahi ta'ala fil masyariqi wal maghribi wa ila hadrati Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Benang, Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, bi barokatihim ya rabbal alamin. Sayyudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alhamdulillahillazi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim, para ulama, para satid asatidzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Badruddin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dimyati yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabillahi khos kepada sedaya para kiai, para ustad ingkang boten wakil kawula sebat asma karimipun saestu gandahan kinurmatan ingkang kawula pundi-pundi nuninjih ingkang tansah kawula taati. Dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Kertas Maya. Wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Camat Kertas Maya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Kertas Maya. Wabillahi khos kepada Bapak dan Ramil dari Koramil Kertas Maya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Dumateng sedaya para pangemban-pangemban ing projo, para punggawa-punggawa ing projo, aparatur pemerintah desa Tenajar Lor. Wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Haji Aib Saifuddin selaku Kepala Desa Tenajar Lor beserta ibu dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketul KP, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Tenajar Lor yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Tenajar Lor yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Faizah dan Ibu Nyai Atun yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada sadayana para tamu undangan, para Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Dunda Rada dan Cepeto Rabi, sing tua-tuan dan Cepeto lunga haji,
Amin Allahumma. Muslimin muslimat ansorin wal fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat, yang belum nikah, yang belum disunat, tidak mengurangi rasa hormat sedaya para tamu undangan, para ibu-ibu jamaah yang hadir di dia majelis, mugi-mugi tasah beto manfaat lan barokah. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi maulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kade kabar nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus cara hajat rakyat sedekah bumi bersama Kepala Desa Tenajar Lor dan beserta keluarga besar masyarakat Tenajar Lor Kecamatan Kertasmaya, yang moga-moga ia majelis ingkang penuh barokah, majelis yang penuh ibadah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kaula hormati hapunten, sebelum saya lanjut kepada Bapak pengatur sound system, Pak pengatur sound system, suara echo sama suara efeknya diilangaken mawon, ilangaken, jangan pakai echo, jangan pakai pol, dicalaken, diilangaken sedaya. Nah, radi lumayan. Soalnya nek nganggo echo niku malah mboten jelas. Cukup kados niki mawon, aja diutik-utik maneh. Kados niki jelas napa mboten? Dari belakang sana jelas napa mboten? Sebelah kiri sono jelas Ibu? Matur nuwun Pak sound system maksudnya. Moga-moga sound systemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah sumrambah dumateng warga masyarakat para jamaah. Allahumma. Pak Camat, Pak Forkom Pincam, Pak Kuwu bareng saya sampai di Tenajar Lor luar biasa. Kuwunya semangat, warganya semangat, panitianya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini, luar biasa. Sing kersa tepuk tangan utangi lunas kabeh. Senamine banter berarti utangi akeh. Moga-moga diparingi rezeki sing barokah, rezekine turah-turah kanggo sangu ziarah Mekah Madinah. Bisa jadi Bapak Haji, Ibu Hajah, Tenajar Lor diparingi kuwu sing amanah, masyarakat yang beto manfaat barokah, keluargane sakinah mawaddah warohmah, diparingi camat sing estu tambahin barokah. Kula dongakna Pak Kuwu istrine tambah. Iya jazalah, maksudnya Pak Kuwu istrinya tambah. Sekarang istrinya Pak Kuwu tambah tiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya, gitu maksudnya aku. Jangan salah paham Bu, Ibu. Nun apa dalem? Dalem apa nun? Wong Indramayu kabeh. Nek wong Cilacap kan dalem,
Kalau wong Indramayu diundang jawabe nun. Ya wis aku manut. Bu, panas. Alhamdulillah. Disyukuri niki kabeh nikmatipun Gusti Allah. Sing penting dadi manusia aja sukane ndresulah. Ibu ngerti ngersulah? Cara kene apa? Sami ngersulah. Ngersulah mah bahasa Jerman. Bahasa Indonesia nih ngersulah ngeluh. Tapi bahasanipun Gusti Allah innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya pada dasarnya manungsa ge makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan yang ngersula, bareng diparingi udan karo panas jarene udan ketrek. Sembarangan banget manungsa. Panas bentar jawah kabeh nikmate Gusti. Yang kepanasan hari ini insya Allah penyakitnya diangkat kabeh kore Gusti Allah. Yang sami mengucur keringatnya hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma amin Allahumma. Punten Pak Camat, kalau di kertas maya pengajian siang itu sampai jam berapa Pak Camat? Ya? Jam kali? Masya Allah. Emang zuhurnya sini jam berapa? 2:30. Modele. Saya khawatir Bu kalau ngaji wayah-wayah harapan duhur. Sepisan nang matanya peti banget Bu. Sumpah yakin. Mau ngaji wayah-wayah jam semene gue ngantuki. Mau ngantuk kan bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro mulane ben ngajine ora salah niat ngaji dulu nggih Bu nggih. Kulan derekaken tongane. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li izalatil juhali an nafsi lillahi ta'ala. Amin Allahumma. Niku makin niki niat ngaji dalam rangka mados ilmu ngicalaken kebodohan sakjroning pikir sakjroning atine menungsa kabeh niate karana Gusti kanthi rawuh panjenengan sedaya wonten mriki majelis insyaallah sedaya memala sakedah sinau entek ketamplek kali kesintir kecemplung kedung kali bengawan keseser ambles ila musra kecocok-cocok tunggal kayu dana laya tulak sawan balindalan saumpama temrika nasa sakit muga-muga ilang penyakitnya murah tambane paribasane ditamplek injek mampet disari sarem lereng ditunjuk di lombok abang ilang bebasan setara bakalan doyan dedemit randulit pelampir mampir nyiplat raklat grandora condong panaspati ilu-ilu pada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas kuwune njaluk diambung. Loh, sing ngambung nggih bukumu kok nyalahin mumpuni. Aku niki bar sarapan Bu nganggo ayam bekakak mune aja oka. Jeung Nabi dawuhaken Bu, salat fardu sing paling abot kuwi salat ngasar karo salat subuh. Mulane Bu Ajah Oka tadi ngoprak-ngoprak mumpuni ngajine kon mangkat gasik baen. Apa maneh ngaji wayah siang kadang-kadang zuhure ora kebagian. Wayah sore nggone salat maghrib malah akhirnya ketabrak ngisah sing asar ke maghriben. Arane wong wadon Pak Camat bali ngaji ora langsung bali ngomah kakean mampir. Sumpah yakin. Apa maning pengajian wayah sore rampung jam 5 ketemu karo kancane ya diampirna Saripah
Balik ngaji apa? Buritem. Ih, balik ngaji kok sare temen sari pak? Iya Nukia ini doyan ngomong. Mene sari pak, mampir di si tari rumahku. Aku nembe gawe kamar mandi tek 9 juta. Ngobrol kamar mandi 9 juta, setengah jam dewek. Balik kanggone burita masih ketemu karo Yusol. Saripa balik ngaji apa? Iya Busol. Dene sore temen Saripa iya nu mampir disi taring gone buritem. Jare buritem nembe gawe kamar mandi tek 9 juta. Alah Saripa aja percaya karo omongane Yuritem. Kayak Yuritem tine ngomong kayak entut. Ih, bisanya kayak entut. Anak bentuke anak ampune tapi langka bentuke. Ngomongnya gawe kamar mandi tek 9 juta tapi kan utangnya nang Dindiana kan gaya entut anak ampune langka bentuke. Tegarmu mah jam 6 kurang seperempat durung sholat ngasar nembe ngemek banyu wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya jawab, "Ma, cewek ma." Akhirnya mamane ngomong, "Papa gitu tulung aku direwangin disit. Ya anaknya dicewoki pak." Gua lagi nonton berita rame nemen gimana berita bumbun diri nang Medan nang Polres bu. Aku lagi serius. Kowe kan wis ngemek banyu ngapain perintah aku? Ya Allah pak, aku ki balik ngaji urung sholat ngasar. Akhirnya anaknya sing jawab, "Ma, aku mau karo bapane." Nang apa mau karo bapane? Bapane senengnya nganggo tungkak ma. Mulane nanti anak gue lebih perek karo mamane bu. Soalnya mamane sing lebih halus, bapane mas senengnya nganggo tungkak. Akhirnya mamane mawiki putrane ngasih jam 6 padahal durung sholat ngasar wis ketabrak maghrib. Bingung gue niat sholat usolli fardal maghribi salasa wal reboni wal kemisi. Bingung sholat kan. Mulane iya bapakku tenajar lor ngajak masyarakat kon pada ngaji. Ngaji gue ngatur jiwa dandani hati. Sing apik-apik mangga dikandangi dilakoni, sing ala-ala dilereni. Sing dadi petani rajin sholat rajin ngaji, sing dadi pedagang aja lali karo sembayang, sing dadi pejabat aja lali sholat tunaikan zakat, sing dadi RT aja kelalen karo sholate dadi RW aja sekara BDW, sing dadi lurah rajin ibadah Pak Lurah. Dari senyumnya mencurigakan. Ini bau-bau mau nyalon maning. Bener Pak Kuwu. Ayah senyumnya mencurigakan. Lo jadi ku tanggung jawabnya gede bu. Anak apa-apa sing disalahe salahna kuwune. Betul. Anak dalan bosok sing disalahna kuwune. Ora udan-udan sing disalahna kuwune. Anak wong melarat sing disalahna kuwune. Anak randa anyar sing disalahna kuwune. Larang nyalon maning kuwune. Namanya jadi camat jadi kuwu, jadi pemimpin tiap hari digoda setan bu. Setan yang goda pemimpin namanya setan Awan. Setan naon? Awan bukan bakwan. Setan Awan adalah setan yang khusus mengganggu para pemimpin. Bukan saatnya pemimpin adalah raja, bukan. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakatnya. Jadi kalau ada pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok ngapusi, namanya bukan pemimpin, tapi ketularan setan Awan. Rengokna kuwune.
Pak Kuwu lagi ngebatin. Gimana jodoh aku salah ngundang kiai. Soalnya saya nggak suka kampanye, saya nggak suka ikut dalam partai, tapi saya harus tahu politik. Apa itu politik? Politik adalah proses pembagian dan pembentukan kekuasaan di masyarakat. Jadi kalau rakyat cilik nggak tahu politik, jenengan dibodoni karo wong dhuwur sing ora pada tanggung jawab. Jadi ku resikonya gede Pak Kuwu, ibarat genteng. Ibarat apa Bu? Genteng mulia Pak Kuwu, tempatnya di atas. Tapi nyaita naik gentengnya bocor kudu gelem diogrok. Jadi pemimpin resikonya besar, tanggung jawabnya gede. Maka ketika gentengnya bocor harus mau dikritik oleh masyarakat. Jenengan jadi rakyat juga jangan nyalahin, hanya sekedar nyalahin wong dhuwur. Terkadang kita juga masyarakat salah paham. Ada apa-apa yang disalahin kuwunya, jalan butut, jalan rusak, jalan bosok, sing disalahna lurai. Harusnya tanya, Pak Kuwu, ini dalam desa, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi, dalam nasional, dalam protokol apa dalam bayi? Ditako kena. Soalnya beda dalan, beda tugasnya, beda dalan, beda tanggung jawabnya. Betul Pak Kuwu? Jadi kalau Pak Kuwu adalah genteng, kita rakyat adalah tiang. Tiang cara kene apa Bu? Saka. Itu nih pada baik bahasanya kayak wong Cilacap. Saka. Naik Pak Kuwu genteng, kita rakyat gue saka. Akhirnya genteng ngomong karo saka, saka, enak ya manggo nangisor. Saka, enak ya nangisor tiuban ya aku nggone dadi genteng. Udan-udanan panas kepanasan mulane kuune ireng nemen. Berganti-gantian kepanasan go rakyate. Gentengnya ngomong, iya paya nangisor enak tiuban munggari ngogrok sinang dhuwur. Ya aku genteng tiap hari kudanan kepanasan meme gegeradus keringet banting tulang sangget tengah mati. Anak apa-apa sing disalahna kuwune. Enak kono sampai yang dadi saka manggo nangisor. Genteng ngomong gaya gue, saka neng jawab, weh genteng nek ngomong ya karo dipikir. Ya bener kono nang dhuwur aku nangisor kiuban, tapi kan bisa nek kono pada tongkrong nang dhuwur aku saka sing ngangkat. Bisa nek anak presiden, gubernur, bupati, ayah pejabat, anak kuwu kita rakyat yang angkat, betul? Aja main-main kuwu neh. Aku lagi ngebatin, ngumpuni kayak bocah ndoge sapa. Tapi alhamdulillah ini Pak Kuwu biasanya juga acaranya memakmurkan masyarakat. Hari ini ngajak masyarakatnya ngaji karena beliau Pak Kuwu itu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya supaya tidak hanya sekedar membangun fasilitas bangunannya saja, tapi juga membangun mental masyarakat desa Tenajar Lor. Moga-moga Pak Kuwu diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diguyupi oleh masyarakat kathah. Moga-moga bisa adil, bisa amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim. Amin Allahumma. Weh kuwune wis tak dongakna. Biasanya ngerti dongakna melu nambah amplop. Biasane. Ora ya apa-apa. Santai bae lurae. Aja terlalu dipikir. Nanti gampang saya tunggu di belakang. Yang jadi lurah rajin ibadah, yang jadi camat aja camat comot. Sing dadi polisi anggar menteng kelek nang tengah giling, hati-hati malah
Maaf Pak Wakapolsek, saya kemarin baru kena tilang. Sengit aku. Gara-gara nih Bu, di perempatan lampu merah harusnya berhenti tapi aku nyelonong. Salah aja gugup penyalah mumpuni yo. Ini budaya nih wong Indonesia mah begitu. Wong orang ngerti kronologi, orang ngerti ceritane orang nang TKP kok nyalahna aku. Kayak gitu ceritane. Nang perapatan lampu merah harusnya berhenti tapi aku nyelonong. Aku disemprit dong sama Pak Polisi. Ujarku sempritane polisi monine suit-suit. Jebule sempritane Pak Polisi monine tir. Saya dibawa tuh ke pinggir jalan. Sampai di bawah jalan Pak Polisi menyambangi mobil kita, ngetuk jendela supir kula tok 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 dibuka nang sopir aku maksereset. Pak Polisi ngendika, "Selamat siang Pak sopir." "Siang Pak Polisi." "Mohon izin kita akan ngecek surat-surat boleh?" "Anjing, mangga." "STNK ada?" "Lengkap Pak." "SIM-nya aktif?" "Aktif Pak." "Sabu bangaman dipakai?" "Enggak Pak." Aku melu buka jendela, bareng jendela netak buka malah polisinya kaget. Jebule mumpuni. Dia bocah sing seneng gawe gara-gara, seneng ngomongi tapi ora bisa ngelakoni. Mumpuni duwe SIM apa ora? Gak ada Pak. SIM aktif? Aktif Pak. Kowe ngerti kenang apa kowe tak tilang? Ngertos Pak. Apa salahmu? Lampu merah nyerobot Pak. Ngerti-ngerti lampu merah kenang apa nyerobot? Aku mikir orang weruh anak polisi. Jadi mereka aku anggar weruh aku orang nyerobot. Tuh rata-rata menungsa. Gawe apik nek lagi katon wong tok. Disiplin sama atasan tapi nggak disiplin sama yang di atas, makanya sering gagal. Sebab apa? Ada dusta di antara kita. Saya nggak pernah Pak Polisi nyerobot lampu merah. Saya nyerobot lampu merah kalau lagi dikawal sama polisi. Jadi tak pikir saprana saprene sing marahi nyeroboti lampu merah jadi polisi. Ini judulnya lempar batu sembunyi tangan. Pak Polisi ganteng pisan, kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi. Dari tadi Pak Polisi dengkluk, ini lagi karo ngapalin Bu. Ngapalin apa? Ngapalin Tribrata. Kami Polisi Indonesia 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3, kepingin tahu lanjutannya Pak Polisi, undang saya di markas Anda. Jebule karo promosi. Malaikat seberdentik mendelengi, yang jadi tentara ingat dunia sementara. Pak tentara mesem-mesem gak mau kalah dong sama Pak Polisi. Pak tentara nyambung, sabta marga. 1, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengen tahu lanjutannya Pak tentara. Pitu-pitu nih nyong apal, tapi kan gue ngesuk maning nek diundang. Yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni. Pajajar koni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Saya masih santri Bu, eskui sanggup aku akan meneruskan tuntunan RI. RI niku napa? Republik Indonesia.
Ya pasti, tapi kan kurang maduk Bu. Dia kan lagi nyeritakna santri sanggup akan meneruskan tuntunan RI gue Rasul Ilahi Republik Indonesia nomor dewek banter salah. Yang jadi kiai, yang jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni. Punten Pak Kuwu tamriki tenten ajar lor onten tepeki apa mboten? Tepeki madrasah diniyah onten sebelah pundi tepekine? Sebelah mrigo anjay. Kuburane sebelah pundi? Makan takon Bu ya Allah. Anak-anak ibu sampun sami ngaji nopo dereng? Si sampun ngaji mangga dipertahankan. Yang belum ngaji titipkan tanggane Pak Kiai. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan man arota ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghurabaa. Barang siapa sapa wonge kepingin gadai anak keturunan sing alim, maka hendaklah senang memuliakan orang yang alim. Ketika kita orang tua hanya sekedar mendidik anak supaya pinter, salah. Karena apa? Sekarang Google mawon lewih pinter Bu. Nek wong tua didik anakmu sekedar pinter, salah. Tapi kalau orang tua mendidik anak pakai akhlak, gue nembe bener. Karena sak pinter-pintere Google orang ngajari akhlak, Google orang ngajari adab. Satu-satunya pondasi untuk anak-anak kita hanya pendidikan agama. Maka santri sama yang bukan santri beda jauh. Santri akhlaknya tertata, apalagi kalau mungkin di pondok. Ya Allah, mau liwat di hadapan kiainya saja mikirnya 1000 kali, pantas apa enggak, patut apa ora. Maka ketika santri liwat di hadapan sang kiai, gue dempe-dempe sampai ngisut dilakoni. Dalam rangka apa? Takdim, ngalap barokah sama kiai. Dan ketika terjun di masyarakat, santri lebih tahu adab bagaimana bergaul di masyarakat. Tepuk tangan dulu dong buat santri-santri kita di Tenajar Lor. Kalau dari sejak kecil anak kita didasari agama, kelak besar jadi apapun dia, orang-orang yang pakai agama, yang jadi presiden beriman, yang jadi menteri beriman, yang jadi DPR beriman, yang jadi kuwu tentu kuwu beriman, yang jadi camat yang beriman, yang jadi aparat beriman, yang jadi petani beriman, yang jadi pedagang beriman, yang jadi maling namanya nyolong tetap namanya dosa tetap Jeng Nabi dawuh Allah tidak menerima wudhunya manusia, Allah tidak menerima sholatnya manusia yang tidak berwudhu, dan Allah pun tidak menerima sodakohnya manusia kalau dari barang haram, kalau dari barang yang tidak baik. Allah boten nampi. Maka pentingnya anak kita sami ngaji sami ngaos supaya bisa membedakan mana hak, mana batil, mana salah, mana benar. Maka punten Bu, Ibu, yang belakang sana halo. Iya, yang belakang masih sadar. Kebagian snack apa enggak Bu? Ora, mulane mangkete sing gasik. Yang enggak kebagian snack, moga-moga tetap rezekinya yang barokah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ibu agamanya apa Bu? Islam. Di rumah punya Quran apa enggak? Punya. Al-Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Diwacan apa mboten? Insya satu hari 1 juz kuat? Mboten. 1 hari 5 lembar sanggup? Kita manage. Habis zuhur 1 lembar, habis asar 1 lembar, habis maghrib 1 lembar. Berarti sampai tekan subuh 1 hari 1 malam 5 lembar. Kita berusaha belajar. Ada yang ngejawab, lah mumpuni aku izin maca Quran. Lah maca Quran kok izin? Iya, soalnya aku isi belajaran.
Jare anggar maca Quran makhraj ora bener jarene artine beda. Alasan. Unjana Nabi dawuh khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apik-apike manungsa sing gelem belajar maca Quran, gelem belajar ngamalna insya sing tesi pelajaran gone maca si grotal gratul tetep uli pahala. Pahalane pinten kali, grotale siji gratule siji, grotal gratul pahalane kali. Ora apa-apa jenenge belajar. Mangga wong kita tiang nahdiyin sekali-kali kenal kek karo Mbak Gus Dur begitu. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca iku jangan guru waskita tentan cepake ing jero dada tentan cepake ing jero dada ya Rasulullah. Ya uhailal karami ya uhai diwal karami duh pala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat loko gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara. Irfa ya Rasulullah ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayya jiratal ya uhailal hiya uhailal karami sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Mula Kanjeng Nabi dawakan kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal masuk tenggene sorga. Amin. Diamini Pak Camat. Terlambat. Ulangi. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Allahumma. Bu, ibune kepingin masuk surga? Pengen aja apa pengen banget? Pengen banget, Bu Kaji semangat banget. Sina ngarep dewek lambene menger-menger. Sehat barokah sedaya Allahumma. Pak Kuwu kepengen masuk surga? Kepengen. Pak Camat kepengen? Pengen apa? Mumpuni. Ya Allah Camat maaf ya Pak Camat, aku nggak mau jadi yang kedua. Sapa wonge ora kepingin anjuk sorga. Jangankan Pak Camat, jangankan Pak Kuwu, jangankan Pak Tentara, jangankan Pak Polisi, jangankan Mumpuni, jangankan panjenengan.
maling baik kepingin masuk surga. Mana ditakoni. Tapi kan Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga, tapi ilaman aba, kecuali sing emong. Emong cara kene apa? Sami emong apaan emong masuk surga? Ih akeh. Sing emong masuk surga bu, kon sholat emong, kon puasa Ramadan emong, kon maca Quran, kon maca sholawat, kon derek pengajian, kon melu sedekah, kon gawe masjid, kon rukun karo tanggane, kon bayar pajak. Weh Bang Kuwu tak rewangi langkah-langkah kiai kayaknya jebule ngaku gue gampang, tapi sing angel gue diakoni. Lambali sepindah ngalik ngaku itu gampang, tapi yang susah itu diakui. Contoh, aku mumpuni ngaku dados anake Pak Kuwu, mumpuni ngaku, tapi pertanyaannya apakah Pak Kuwu tenajar lor mengakui mumpuni anake Pak Kuwu? Sebenarnya mencurigakan. Kawi kapan aku dua anak cilik kira nguntune merongos? Ngaku gue gampang, tapi sing angel gue diakui. Kita ngaku jadi hambanya Allah, tapi pertanyaannya apakah Allah mengakui kalau kita hamba Allah yang sesungguhnya? Soalnya ake mau ngaku hambane Gusti Allah, tapi sholat babar plotas, pengajian ora doyan, ngomongnya alamat take ala sifat ala seni padu pamer pelit betitil kucre jelantir kayak upil kudanil. Kok ngaku jadi hambane Gusti Allah? Ngimpi. Ngaku gue gampang, tapi sing angel gue diakoni. Mulane kenang apa kita ngawontenaken sedekah bumi? Yang kedua, yang paling penting memperingati Maulid Nabi. Punten nun sewu, sapa wonge ora seneng nyambut lahir Kanjeng Nabi. Jangankan kita yang dari golongan manusia, jin saja seneng nyambut lahir Kanjeng Nabi. Tumbuhan hewan seneng nyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Seluruh alam semesta bergembira nyambut lahir Kanjeng Nabi. Jangankan kita yang umat Islam, yang non muslim saja, yang kafir saja seneng nyambut lahir Kanjeng Nabi. Jenengan dela-dela keprok kayak lagi kampanye. Bu, wong kafir bae seneng nyambut lahir Kanjeng. Salah satunya adalah pamanipun Jeng Nabi, namanya Abu Lahab. Ibu kenal sama Abu Lahab? Ora pada karo nyong. Sampai kenal, aja sampai kenal. Ketemu bayi aja sampai bu. Kenapa? Abu Lahab kalau pamannya Kanjeng Nabi, tapi ternyata Abu Lahab mau kafir, durhaka, durjana. Gak mau iman sama Gusti Allah, gak mau taat sama Gusti Allah, ora kersa nderek karo Kanjeng Nabi. Urip sekarepe dewek bahkan tukang fitnah, kejine luar biasa. Ya kafir, durhaka, durjana, bahkan bajingan tengike nemen. Bayangkan buis bajingan ketambahan tengik. Saking lawase nggone dadi kafir. Sampai expired, you know. Kada luar biasa. Saking lawase Abu Lahab gone dadi kafir. Sampai-sampai teng Al-Qur'an ditambah surat yang kaping 111 namanya surat Al-Lahab. Menceritakan bagaimana kafirnya Abu Lahab, menceritakan kejiknya fitnah Abu Lahab, sebojone tukang fitnah barang. Maka surat Al-Lahab menceritakan siksaan alam kubur kepada Abu Lahab. Tapi walaupun begitu,
Di dalam kitab Fathul Bari diriwayatkan kafir Abu Lahab dulu waktu Abu Lahab masih hidup di dunia, hari Senin pas menyambut lahirnya Kanjeng Nabi, Abu Lahab senangnya luar biasa. Saking gembiranya Abu Lahab nyambut lahir sang keponakan, Abu Lahab memerdekakan salah satu budaknya namanya Suwaibah. Suwaibah adalah budak wadone Abu Lahab, dimerdekakan langsung oleh Abu Lahab untuk derek ngerewangi menyusui Kanjeng Nabi. Tapi walaupun demikian hidupnya Abu Lahab tetap dadi wong kafir. Bareng Abu Lahab meninggal dunia alias mati bin Mo. Bareng Abu Lahab mati, sekeluargane Abu Lahab diimpeni. Ternyata Abu Lahab dalam kubur dina disiksa, Bu. Di dalam mimpi keluarganya Abu Lahab bahwa Abu Lahab dalam kubur tidak ada hari tidak disiksa, tiap hari disiksa, tapi nek dina Senin prei. Kenapa kok malah prei ini mboten dinten Ahad, mboten dinten Minggu? Kenapa kok malah dina Senin prei, Bu? Apa? Upacara. Ngarep dewek banter salah untuk melu upacara dina Senin. Abu Lahab nang alam kubur ora disiksa sebab waktu hidup di dunia hari Senin nyambut lahirnya Kanjeng Nabi, Abu Lahab senang banget untuk melu pacaran. Tapi maaf punten, yang tadi saya sampaikan adalah keterangan hadis mursal. Hadis apa, Bu? Hadis mursal, hadis rusak orang kanggo gawe. Lah orang kanggo gawe kok malah disampaikan. Maaf, walaupun keterangan hadis mursal bisa ditarik kesimpulan yang kafir saja, yang non muslim saja pernah senang nyambut lahirnya Kanjeng. Apalagi kita yang tulen wong Islam. Tapi kita antuke memperingati Maulid Nabi akeh sing moyoki, akeh sing madani. Dari amalan kita amalan bin alangkah tuntunane. Yang mempermasalahkan amalan kita karena mereka bingung sebenarnya, Bu. Bingungnya mereka, katanya lahirnya Kanjeng Nabi bukan di bulan Rabiul Awal. Ada yang bilang katanya mereka bingung. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang bilang lahirnya Kanjeng Nabi di bulan Syawal, ada yang bilang di bulan Muharram, bahkan ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal bukan kelahiran Kanjeng Nabi tapi hari meninggalnya Kanjeng Nabi. Sehingga kita melaksanakan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal akeh sing madani, akeh sing moyoki. Maaf, sampaikan yang tidak sepaham dengan kita. Kita gone muludan, cara wong Cilacap muludan, Bu. Cara kene apa? Muludan. Sami. Muludan. Kita gone muludan orang nang bulan mulut mawon. Kita gone muludan tidak di bulan Rabiul Awal saja. Bahkan kita setiap pengajiannya orang Nahdlatul Ulama, setiap acara hajatan baik hitanan baik pernikahan, kita tidak lupa membaca Al-Barjanji, kita membaca tawasul, bahkan kita membaca Maulid sing tuturor. Kita mulutan ini dina-dina mulutan malah api, dina-dina maca Maulid sing tuturor nggih sae. Karena kita tidak memperingati meninggalnya Kanjeng Nabi. Cuma memang sudah jadi kesepakatan ulama bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itulah yang paling tepat mendekati gene hari lahiripun Kanjeng. Kenapa kita sampai panas-panasan datang ke sini? Sampai Pak Camat harusnya libur wae berangkat ke sini. Pak polisi, Pak tentara, Pak Ku mengadakan pengajian, bahkan jenengan ikut sodakoh mengadakan pengajian ini. Sebab apa? Rasa cinta kita sama Kanjeng. Maka cinta kita sama Kanjeng Nabi namanya mahabbah. Tapi kalau cintanya suami istri namanya mawaddah. Kalau mawaddah artinya cinta yang tanpa pamrih. Cintanya suami istri niku mboten nonton pamrih, mulane pengantin anyar entut rasane nanas.
Jero kamar nganten anyar grogi rasanya kepingin ngentut. Semua tuh kepingin banget ngentut bareng dikimput-kimput. Arane entut ra kena dijak kompromi. Bareng dikimput mau ini dawati. Pengantin kakung jawab, manis mawaddah entut rasane nanas. Tapi beda karo pengantin lawas. Pengantin bodol apa maning bodolan pengantin. Nang jero kamar Mbak Putri kepentut jari bataku rasanya kepingin jejak. Mbak Putri kepentut tit bataku jawab bermangan batang apa. Miki mangkat ngaji bareng Mbak Putri kesandung watu bakaku jawab mata nih pecicilan. Para kemutan beda di nganten anyar melaku bareng sing wadon kesandung watu nganten kaku syok. Aduh dek sing sakit pundine kalau sing sakit jempolnya sing telus-telus bokong. Mawaddah entut rasane nanas. Sabar disit ya mumpuni. Insya Allah rong tahun telung tahun maning entut terasa nanas. Iya soalnya aku durung bojo bu. Misalnya 24 tahun durung bojo, maaf ya bukan ora payu. Ih sing ngantri pirang-pirang nang terminal harap numpak bis. Misalnya sampai aku durung bojo bukan saya pilih-pilih tidak, tapi saya lagi menikmati jadi mumpuni. Yang pertama, yang kedua, keprimen arep golek bojo bu, wong dina-dina kembulane karo wong tua-tua. Mau bengi aku nang Sedong, kecamatan Sedong Cirebon, aku ketemune wong tua-tua. Saiki ya ketemune wong tua. Mengko sore sinang Indramayu mesti ketemu wong tua. Mengko bengi nang Ciledug Cirebon ya ketemu mesti wong tua. Mulane aku khawatir jangan-jangan ngesuk bocoku juga. Astagfirullahaladzim. Tega banget sampean. Itu bojone aku tua, sing tak pilih sing dewasa, gede dawa rosa. Ada salah paham. Ana maksudnya gede sing tak pilih gede ngilmune. Dawa sing dawa sabare. Rosa sing rosa ngibadahe. Gitu maksudnya aku. Ibu-ibu sabar rumah ditakoni karo bapakne, Bu, ngaji karo mumpuni uli apa? Gede dawa rosa. Si bapak ngejawab, aku banget. Dewasa tidak diukur dari umur, tidak dinilai dari perangai, tidak dilihat dari derajat pangkat, tapi dari sikap dan pembuktian. Inilah kanjeng Nabi dawuh, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat manusia dari bentuk rupa derajat pangkat banda dunyane, tapi Allah melihat manusia dari hati nurani dan amal ibadah. Maka cintanya suami istri namanya mawaddah, cinta yang tanpa pamrih. Tapi kalau cintanya kita sama kanjeng Nabi disebut mahabbah, cinta yang terlalu banyak pamrih. Kok bisa kita cinta sama kanjeng Nabi anak pamrih? Iya, kita baru baca sholawat saja kepingin dapat syafaat, baru baca sholawat sepisan bayi ngarep-arep kepingin urip barokah, kepingin urip sing tentrem. Bahkan pengharapan kita yang lebih besar kelak di akhirat, kumpul kali kanjeng Nabi tanggone swargane Gusti Allah. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Rabb adfatayati ratal alamin ya uhailal
sujud karabi sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Zawuh panjenengan sedaya wonten mriki insyaallah mugi-mugi kita diparingi syafaatul uzma saged selamat dunya selamat akhiratnya kempal sesarengan kali Kanjeng Nabi tengene swargane Gusti Allah. Allahumma amin Allahumma. Maka Imam Al-Ghazali ngendikaken tengene kitabipun Ihya Ulumuddin wonten 4 golongan manusia urip nang alam dunya tekan akhirate. Yang pertama ada manusia yang sa'idun fid dunya wasaqiyun fil akhirah. Tulis Bu nasta buku napa mboten? Kebiasaan yang belakang sono. Bu ibu nasta buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Bapakne kok langka. Sebelah pundi bapakne? Sebelah mana? Oh tamingking. Oh ya bapaknya ora ulinggon. Mulane mangkate sing gasik. Saiki kan ibu-ibu pada sregep-sregep ngaji. Sampai Bu Aja Oka buku bilang, Masya Allah wong wadon zaman saniki hebat-hebat. Sampai ada cerita Bu, saking hebatnya wong wadon sregep pengajian, kreatifnya luar biasa arane wong wadon. Kemarin ada sayembara berhadiah 1 miliar rupiah. 1 miliar duit kabeh akeh hapura. Kathah napa mboten? Ning syarat bisa pikantuk duit 1 miliar harus ikut pertandingan yaitu nyemplung teng Blumbang. Ibu ngerti Blumbang? Empang cara kene apa? Sami Blumbang apa empang? Empang harus nyemplung teng empang. Sing empang gue isine bayar tok Bu. 1 miliar ning nyemplung empang isi baya. Syaratnya kudu selamat aja sampai kena cokotane baya. Ternyata gue pertandingan pengumumannya berlangsung 1 bulan. Bareng 1 bulan udah 29 hari orang ana sing daftar babar blas. Akhirnya pas tanggal sing ke-30 wis sebulan panitia maneka wis nyiapna. Bareng wis nyiapna warga pada kumpul kabeh nang pinggir empang. Bukan arep nyemplung, arep nonton. Jane siapa sih wani nyemplung empang isi Blumbang? Isi Blumbang. Isi baya. Masa Blumbang isi Blumbang? Nyemplung empang isi baya. Barang ke tanggal 30 tetap orang ana sing daftar. Sampai detik-detik penutupan pengumuman panitia ngundang 10 9 8 ternyata anak sing nyemplung mak jeguran ning empang. Ternyata sing nyemplung wong lanang hebatnya luar biasa. Gune ngulangi so kuat tenaga dan alhamdulillah kena semangat oleh semua penonton. Alhamdulillah wong lanang gue sampai mentas tang pinggir tanggule empang selamat ora kepangan baya. Alhamdulillah dialah yang berhak mendapatkan 1 miliar rupiah jadi pemenangnya. Ketika dia masuk ke dalam panggung, panitia memasrahkan duit 1 miliar. Si pemenang bilang, sit Pak, stop mandek aja gugup penawe 1 miliar. Nang apa sih Pak? Aku miki takon sapa miki sing jejak aku sekang buri. Bisa aku nyemplung ikan sing jejak nang kang buri Pak? Aku takon sabar ngayo ngaku orang ana sing ngaku Bu. Ya wis aku tekwei hadiah lah 500 juta ki hadiah dibagi loro. Sapa sing bikin jejak aku kang buri ana sing ngacung jebule bojone dhewe. Di balik suami-suami yang sukses ada ibu-ibu dan perempuan-perempuan luar biasa.
Pak Camat buku luar biasa. Karena ada istri-istri yang mau bangun pagi tiap hari menyiapkan segala sesuatunya, tak lupa di rumah sholat sunnah, lakukan amal ibadah, bahkan beliau-beliau berzikir sambil ngurusi anak nusang jembalit. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu kita, luar biasa. Mulanya gue mau lanang-lanang aja badannya balik nak karo wong wadon ke ibu gue. Mulai bilang gue rongok kena. Balik suami yang sukses pasti ada ibu rumah tangga yang yang solihah. Amin Allahumma. Maka kenapa orang nang kene wong wadon bu pengajian bengi isuk sore pasti sing paling semangat wong wadon. Moga-moga panjenengan pun berhak mendapatkan surganya Gusti Allah. Masuk surga dari pintu manapun silahkan, karena jadi perempuan yang solihah. Allahumma. Yang gak bawa buku pulpen gak apa-apa, karena metode ngaji ada dua, tapi azan zuhur dulu nggih Bu nggih. Monggo dipun hikmati azan zuhurnya. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur sampai wayah luhur menika. Mudah-mudahan umur kita umur yang barokah. Duduk kita duduk yang manfaah. Sholatnya wajib, ngajinya wajib, jalankan wajib, tapi nyepelekin wajib juga salah. Itu juga hal dosa. Karena kita sudah mendengar azan luhur, maka yang lagi ndak ada uzur, lagi nggak ada halangan, ada niat sholat zuhur di dalam hati sekarang. Kenapa niat sholat zuhurnya sekarang? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Karena kita juga di dalam majelis taklim, maka panjenengan niatlah dulu sholat zuhur di dalam hati. Nanti setelah pulang ke rumah jangan terus duduk, tapi langsung laksanakan wudhu dan sholatnya, supaya tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Karena Allah sudah ngendikaken inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Moga-moga segala kekhilafan kita diampura Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 4 golongan manusia di dunia sampai akhirat. Yang pertama ada sa'idun fit dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi celaka akhiratnya. Na'udzubillahi min. Kok bisa begitu? Iya, karena waktu hidup di dunia dititipi badan, dititipi umur, dikasih rezeki, dikasih anak, dikasih jabatan, gak buat sanggup ibadah. Malah banyak orang ngaku urip karepe dewek. Badan anggepe badane dewek, rezeki anggepe dunyane dewek, bojo anggepe bojone dewek, anak anggepe anake dewek, meteng anggepe meteng. Meteng dewek. Baru juga mulai habis adan Bu Kaji, si ibu-ibu udah mancing-mancing, katanya meteng dewek. Ada yang janggal. Bu, ibu bisa hamil merga siapa Bu? Bapak aneh salah paham. Saged ngadeg hamil merga kuasanya Gusti, merga bapak aneh. Segala urip penguripan menungsa kabeh merga Gusti. Mulane anggerana wong ora gelem salat, ana wong ora gelem ibadah, namanya sombong. Apa Bu? Sombong tang sinten? Sombong kok kali Gusti Allah zat Maha Pencipta, gue namanya nantang perkara. Ibarat begini, Bu. Ibu punya anak? Alhamdulillah. Pak Camat, Pak Lurah, Pak Tentara, Pak Polisi, Pak Camat kagungan putra napa mboten? Mboten. Bisa nih mboten? Hah? Orang mateng. Cari siapa orang mateng? Dari Pak Camat wetenge gede.
lagi hamil tapi dilahir-lahir nah. Camatnya subur, masyarakatnya makmur, Allahumma. Memang betul bapak-bapak ndak hamil, yang hamil ibune. Tapi walaupun yang hamil ibune, tapi kan sponsori bapak nih. Kok ngilang-ngilangkan, maaf ini hanya sekedar gambaran. Saya tanya Anda punya anak atau tidak, karena kita sebagai orang tua bu, tiap hari cari rezeki, cari nafkah. Sirang kanggo sikil-sikil, kanggo sirang meme gegeratus kerelet banting tulang setengah mati entuk duit, ngopeni anaknya nang anak, betul. Anak jaluk apa baik dituruti leres. Tapi anak dicukupi dituruti apa kekarepane diiyani, tapi ternyata anak ditibali wong tua ping pisan pindongan tekan ping 5 ora gelem semaur, ora gelem merek bu. Barang merek pun jaluk. Diperintah ora gelem temandang. Kira-kira kalau anak model begitu, ibu rasanya nesu apa jengkel? Jengkel apa nesu? Tak ulang sepisan maning. Sampai panas-panasan dilakoni. Jadi kuli panggul kuli batu ya direwangi. Tegang rumah kok anak orang anak sinang rumah kayak kapal pecah. Mamane bengok-bengok, John. Ngerti kok ya John. Mamane mau kamar, ketemu utuh anaknya lagi udatnya keli HP. Sing akhirnya nopo, ibune ngomong wala John. Ketigulat nampangan dari langkah pengertian babar blas John. Ki wong tua mung gone ning sang jempalik dina-dina golek duit. Kowe diomongi pin swidak rolas. Masih lambe satu mangkari semerang John. Wis diomongi paling angel, biyen laire paling angel. Apa ya maku laire paling angel iya. Nang apa sih mandasmu gegeden. Pada sekolah di sekolahan jaluk HP ditumbas senang, jaluk HP dituruti sampai anak gedros jaluk motor. Wong tuh berpotong penting tuku motor tesih dit motor tesih kri dilakoni. Lah ku anak diundangi pingpisan pindho pintu lebih nyati tekan ping 5 orang gelem semur orang gelem merek bareng merek jaluk. Kira-kira jenengan gone dadi wong tua rasane enak apa mbededeg? Mbededeg apa enak? Ya jelas ya nesu ya jangan mbededeg ya enak rasane kepengen ih aja ditekek malas emputane jenengan pan ditekek. Itu gambaran wong tua karo anake sami antara Gusti Allah kali manungsa. Kita jaluk apa baik jaluke karo Gusti diparingi dicukupi. Jaluk sehat diparingi lujeng, jaluk anak diparing putra. Niki irungan bakal gratis. Mangsruk metu orang majek orang bayar. Niki meripat bisa kejip orang mami datangnya klek saklar. Sampai gue salah takon Fabi ai ala irab dikumatukan riban nikmat sing pun dimaning badai didustakna. Sampai gue salah ngendikaken lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia bentuk si paling apik bu. Bayangkan di rumah sakit 1 liter oksigen harganya 20.000 bu. Nitrogen seliter na rumah sakit regane 10.000. Kita ngasih tekan siang ini urip berganti nanti nyedot oksigen karo nitrogen you know. Main bisa urip sedina ke kudu nyedot 2.880 liter oksigen per dina per menungsa. Nyedot nitrogen 1.370 liter per dina per menungsa. Ayo hitung kita kudu bayar pira bukan sedina. 2.880 liter oksigen ping Rp20.000 ditambah 11.000 370 liter nitrogen ping Rp10.000. Berarti kita sedina kudu bayar 185 juta per dina per menungsa. 185 juta ping 30 dina sebulan. Kita harus bayar 5,5 miliar per bulan per menungsa. Jajal nek Gusti Allah dagang. Pan bayar karo apa pan bayar sepira sesuki-suki wong nang desa Tenajar lor ora mampu gue bayar ambekane tok bu.
ramampuke nembe sawulan be 5,5 miliar urung go bayar pangrongone, urung go bayar paningalane, urung go bayar entute. Orang bisa ngantut rong dina digawe rumah sakit, Bu. Kono urip nang alam dunya diparingi ayu kumayu, dititipi ilmu kuminter, dititipi derajat pangkat dumena derajat pangkate, diparingi urip ora gelem ibadah, sombong, ngecek karo Gusti Allah. Mulane ana menungsa sa'idun fid dunya, seneng nang dunya, tapi paling cilaka akhirate. Sebab napa? Urip ora nggo sanggup ibadah. Itu golongan yang pertama, cilaka, Bu. Tapi ada golongan yang kedua namanya saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Rekasan nang dunya tapi bahagia akhiratnya, Allahumma. Rasa cilik ngati sing dadi bakul cilok dadi pentol. Rasa cilik hati sudah dibakul balon. Anda bakul es, Anda tukang tandur, Anda tukang rosok, itu bukan pekerjaan nista. Tak sampai nabu. Anak tukang rosok tapi hatine mulia. Maka pengajian, niki cerita nyata. Lewingi ngaji teng desa Serusu Juru Tengah, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Ana wong ditariki infak sedekah, kabeh ditariki infak go gawe gedung MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Kula nggih ditariki, camate ya ditariki, lurah kuwi ya ditariki, seluruh yang hadir ditariki. Tapi satu kejadian, ada pemulung tukang rongsok nganggo katok 3/4, kaosnya bolong, lusuh. Mungkin dia tidak niat ngaji, hanya niat kepengin golek rezeki nang pengajian. Kanthi nyomoti Pak bekas-bekas botol plastik, dan ketika semua ditariki infak, hanya si pemulung sing boten ditariki infak sedekah. Si penarik infak ngliwati pemulunge. Jebule sang pemulung malah ngundang si penarik infak, "Bu, tukang rongsoke ngawe-ngawe." Ternyata si tukang rongsoke terus ngedalakan tas, diambil sesuatu dari dalam tasnya, ternyata plastik bening isi duit. 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an kali 2.000-an. Dan ternyata begitu kaget, kula memperhatikan si tukang rongsoknya sing dipundhut duit 20.000-an, Bu. Nominal yang paling gede dicemplungaken direwangi bantu gedung MBC Nahdlatul Ulama. Seketika itu kula kaget, kula mikir malih, berarti tukang rongsok sing katone pegawaiane nista, jebule atine mulia. Siapa sangka kita hanya melihat manusia hanya dari casingnya saja. Mungkin jenengan pun lebih mulia ketimbang aku, Bu. Kenapa Anda lebih mulia? Karena rawuh temriki tanpa rasa pamrih. Malah kalau duit akeh, mau bayar ongkos bensin, bayar angkot, burungan laki jaluk es, jaluk balon, mau nangis jaluk dolanan. Makanya si ditariki infak gue bayar parkir barangan, ini jagongnya lemprakan, ora ketuman snack, ora ketuman jajan. Kepanasan mau dalam bocah cilik kira untune merongos. Anda lebih mulia ketimbang kula. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang kula? Karena kula takamene jelas ana sing ngamplopi. Dan jenengan sing rawuh mriki mboten nonton rasa pamrih. Mungkin Anda lebih mulia ketimbang aku. Ngising nang akhirat, Bu. Wong jenengan sebagai jamaah bisa ngelakoni apa ngendikane para kiai, jenengan jur dados masuk surga. Tapi mbok nang akhirat jenengan ketemu mumpuni pan mlebu neraka, tulung aku dicawel. Sikile tarik, Bu. Sep. Karena pembicara pun berat tanggung jawab, mbok sampai bisa ngomongi tapi ora bisa nglakoni. Awake mlebu surga tapi cangkeme keri nang neraka. Aku khawatir kayak gue. Mulanya saya sampaikan di sini. Anda petani, Anda pedagang, yang kuli bangunan, kuli panggul, tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Lambali sepi malik. Boniku kuli panggul, kuli tani, bahkan buruh pegawai, bahkan buruh petani, sampai tukang arit, tukang beres, tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat kue, nembiarane nista. Betul. Bangga kita ya wong yang hanya berdiri di sendiri,
tapi gelem kutanan kepanasan memek keker atus keringet banting tulang setengah mati. Walaupun anda rakyat kecil tapi orang lali sholat orang lali ibadah, itulah rezeki si suci yang Allah ridhoni. Ana wong tukang deres, tukang ngarit, tukang tandur, kenapa tukang tandur ora Bu? Wonten. Tukang tandur sedina bayarannya pira? Swidak 150. Alhamdulillah 150. 50. Tukang tandur sedina bayarannya 50.000 tapi sholatnya ora ketinggalan. Barokah bukan dari banyaknya duit, tapi barokah saking tentreme jiwa. Walaupun tukang tandur tapi orang lali sholat, orang lali ibadah, orang lali amalan sunai. Saya ketemu gue putane ngaji cukup, gue putane sekolah ya cukup, gue ngisi pedaringan dapur ya cukup. Namanya benar-benar barokah ayam tentrem nang jiwa. Tapi anak jabatannya dhuwur, sugih dunyane blarah-blarah. Anaknya di sekolah-sekolah, di kursus-kursusna, di les-lesna, tapi ternyata anaknya nakal, tukang mabuk, pengedar narkoba, malah ngisi-ngisi na wong tua. Jebule wong tua ning gone golek rezeki gawe curang, sikut kanan sikut kiri, bahkan korupsi. Barokah bukan dari kuantitas tapi dari kualitas. Barokah bukan dari banyaknya duit, tapi bagaimana cara golek duit, bagaimana cara mengolahnya. Nek benar-benar halalan thayyiban niku rezeki suci yang Allah ridhoni. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka rasa cilik nganti kita sing dados wong rakyat cilik, wong sing dadi wong dhuwur pun tanggung jawab gede. Mulane anggere pemimpin pegaweane turu, sekali gawe undang-undang malah kleru. Masa pitike tanggane dolan sing pitik kena denda. Ya maling ngurusin pitik nemen. Iwan Fals goreng ritik pas. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Iwan Fals ngeritik bidik kepop nyauri, kaya ngene rasa dadi menungso, menus-menus panggonan salah lan dosa, tansah kelingan janjine pejabat, nembe sedelo kok mangan duit rakyat. Citra janji tekane kowe korupsi, nganti sprene rakyat gone nagih janji. Nangis rakyatmu ngrantas uripku, teles kebas netes elo ning dadaku. Cendol dawet, cendol dawet. Pengajian apa nonton biduan? Maka walaupun anda rakyat kecil, tapi janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sapa ngisi gelem takwa kali Gusti Allah bakal paring dalan. Maka si status rakyat cilik, rasa cilik nganti nggone dadi rakyat biasa. Salat ora ketinggalan ibadah temenanan. Moga-moga rezeki sing barokah selamat dunya akhirat. Allahumma. Ana wong rekasan nang dunya tapi jebule paling bahagia akhiratnya, mereka orang laling ibadah. Itu yang kedua. Tapi yang kita cita-citakan bersama kayak Bukaji Oka ngendika kepingin dadi nomor 3, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia akhiratnya. Allahumma. Sapa gue ya ayu ya gagah ya sehat ya batane nggo sanggung ibadah, sugih maning. Tapi kan sugih orang nggo sombong, sugih orang nggo pamer, sugih seneng nyohnya. Sugih aling ibadah, sugih seneng sedekah, sugih seneng awe seneng tulung. Ora sombong, seneng awe karo tangga teparo, ora pelit, yatim piatu disantuni, fakir miskin direwangi, sugih ramah, sugih aling ibadah, langka.
lang ibu rewan tiga iya mumpunin cangkeme kari ngomong dewek kagong lakon ya durung mesti pancen iya bu wong kayak gue langka tapi kan ujian ujian arane wong sugih nang dindi kabare warna-warna wong sugih jarene nyupang lah jarene ngutuyul lah wong sugih mlakune gendong tangan jare lagi gendong tuyul lah nang dindi wong sugih mesti ya akeh ujiane orang wong sugih wong alim begitu apa maning randa lah kabare warna-warna jenenge manusia mripat karo apa beda omong rauna hajatan di wedang teh dirasani wedang teh rasane orang ngalor idul kaya uyuh jaran kayak ngerti-ngertine rasane uyuh jaran ibu ya sing hajatan wong sugih nyambel wedhus satene gede-gede dirasani pamer sate bisa kopel-kopel ngalalati wong satene cilik-cilik dirasani ih wong sugih kok pelit sate selaler-laler nyeliti untuk tok hajatane mantenan pangantene wadon ayu sing lanange gagah ya dirasani ya Allah ini pengantin wadon ngimpi apa bocah wadon ayu kuwi grandong anyang-anyang barangan giliran pengantin lanange gagah sing wadone ala ya dirasani pengantin lanange picek arane menungsa bu ora lepas saking omongane wong liya gue mesti ora mung Pak Lurah tok ora mung ibu jenengan sedaya mboten namung kula wong biasa ya pun tetep kena omongane wong liya ini menungsa maka pohon yang berdiri semakin tinggi pohonnya semakin rindang daunnya semakin kencang angin meniup resiko dadi wit tapi nek dadi menungsa rasa ora kepengin ketiup angin aja dadi wit dadi suket mawon tapi resiko dadi suket harus mau ditek-itek nang menungsa ditek menungsa nganci mandan pantes langgar ditek kebo pesi mandan pantes langgar ditek kebo karo diuyuhi repot dadi menungsa maka namanya kita ya tetap kena ujian semua diparingi ujian kenapa Allah nguji iya kita dicek seberapa kualitas imannya seberapa jerong goneng ibadah sepira ngasih tekan istiqomah kita diuji kali Gusti ujian itu mboten namung susah ujian bukan hanya musibah ujian mboten namung sedih seneng ujian rezeki ujian jabatan ujian anak ujian kabeh isi ngalam jagat raya ujiane Gusti sedurunge diuji kon pada sekolah dhisik sekolah apa salat 5 waktu puasa Ramadan derek pengajian ini namanya lagi sekolah nek gone sekolah prilakune apik ujiannya bisa garap nek ujiannya bisa garap berarti nilainya apik lulus Allahumma tapi akeh menungsa sholat ora pernah ibadah babar blas bareng kena musibah kok gone ngomong ya Allah aku lagi diuji apa ya siapa sing uji wong sekolah be ora ujian kegeeran wong sing diuji niku kan sing sekolah sing diuji niku sing sholat lah sholat pernah ibadah babar blas bareng diparingi musibah kok ujian ngimpi jenenge bu arane manusia diuji dicek kualitas imannya si sholat ora ketinggalan kok kena sakit kena musibah itu namanya ujian tapi si orang pernah sholat ora pernah ibadah kok kena musibah namanya azab azab namanya tapi anak bu sholat ora pernah ibadah ora pernah tapi sehat terus ora pernah meriang ora pernah sholat ora pernah sedekah sugih bunyane pirang-pirang nemen arane istidraj istidraj kuwi sehat dunya sing nyilakani
Sing melarat mikir, iya ya, aku dina-dina sholat dene melarat baik. Kayak sing malah pernah sholat malah sugih. Apa aku tak ora sholat ben sugih apa ya? Ujiannya bagi wong sing melarat baru hal yang seperti itu. Tapi kan yang kita cita-citakan sa'idun fit dunya, sa'idun fil akhirah, bahagia dunia akhiratnya. Mereka sugih gelem usaha, gelem kerja, ora lali ibadah. Moga-moga dadi golongan sing nomor 3. Amin Allahumma. Tapi jangan sampai jadi orang nomor 4. Sinten saqiyun fit dunya wa saqiyun fil akhirah. Cilaka nang dunya ne sengsara akhirate. Nauzubillahi min. Kok bisa begitu? Iya. Lagi sing sugih ayu gagah be ora pareng sombong. Ana wong melarat sombong. Namanya rai gedeng, rai tem. Nggak tahu diri namanya. Lagi sing sehat, sing sugih, sing pangkat jabatan, sing ayu be mboten pareng sombong kok. Ana wong elek sombong, nggak tahu diri. Lagi sing mriyang wajib nglakoni sholat, ana wong melarat ora gelem sholat, ngenyek ngecek karo Gusti. Islam bukan agama untuk mempersulit. Ketika Anda sholat karo ngadeg wis ora kuasa, mangga sholat karo lenggah. Jagung wis ora kuat, ulih sholat karo turun pakai gerakan tangan. Sampai tangan wis ora kuasa gerak, ulih sholat nganggo isyarah pakai kedipin mata. Niat kedip, takbir kedip, ruku kedip. Kedip wis ora sanggup, tapi jantung masih berdetak, masih sadar pikiran. Sholatlah di dalam hati. Hati wis ora bisa sholat, berarti kari di ijolna beras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara Bapak A jam 8 pagi, dan maka Anda disuruh untuk memberikan penghormatan terakhir dan ngijolna beras. Ngomong jam berapa nih Bu? Jam berapa? Jam 12. Oh, jam 11. Jam 11 waktu Indonesia Tenajar Lor. Jadi di Tenajar Lor jamnya mundur. Jadi Tenajar Lor pada pinter goneng ngapus sih. Biasanya ngajinya sampai jam 2 Bu Kaji. Jam 2 jadi Pak Camat. Ya Allah Pak Camat. Emang kalau ngajinya sampai jam 2 Ibu kuat? Bapak sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat. Orang mudun-mudun. Orang mudun ngaji nih maksudnya. Sampean ngaji kok mana-mana. Saya memang belum pulang 2 hari ini Bu. Belum pulang ke rumah karena memang dari kemarin saya sudah berangkat ngaji dari Cirebon terus ke sini, dari sini masih di Indramayu juga sampai malam masih di Cirebon. Saya 1 hari minimal 3 kali. 1 hari itu kalau ngaji saya 3 kali sampai 4 kali, alhamdulillah. 3 majelis minimal. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jamaahnya pada kumpul. Amin Allahumma. Saya belajar ceramah dari kelas 3 SD. Dari mulai kelas 3 saya umur 8 tahun, alhamdulillah udah biasa ceramah. Tapi mungkin Anda kenal saya pas tahun 2014 dan 2017. Saya mewakili lomba dai tingkat nasional dan tingkat Asia. Alhamdulillah juara 1 karena barokah doa masyarakat dan dukungan dari warga masyarakat baik Jawa Tengah, Indonesia maupun dari Cirebon juga banyak yang mendukung saya, hatur nuhun pisan. Dan alhamdulillah walaupun saya berulang kali juara 1 baik tingkat nasional maupun tingkat Asia, saya tidak ada niatan untuk ceramah, saya tidak ada niatan untuk menggurui Anda, karena saya niatnya adalah ikut belajar ngaji. Karena sampai detik hari ini saya pun masih tercatat menjadi santri, saya juga masih ta'alum di pondok pesantren, dan sampai detik hari ini saya pun masih kuliah di
IAIN Purwokerto, semester akhir tapi belum ada akhirnya. Harusnya wisuda kemarin 2018 tapi lagi ngarep skripsi nggak dilanjutin karena tiap hari ketabrak ngaji. Tapi alhamdulillah dosen dan kiai-kiai kami sangat memberikan pengarahan kepada kita. Setiap saat ngaji saya itu pasti dicek oleh kiai saya. Walaupun kiai saya nggak hadir di sini, tidak ikut rawuh, tapi beliau pasti ikut menyaksikan baik lewat YouTube ataupun apa. Saya selalu dicek kekurangan saya di mana, saya harus melakukan apa. Kiai-kiai kami selalu membimbing kami karena saya masih santri dan saya masih tercatat sebagai santriwati di Pondok Pesantren Banyumas. Maka saya asli Cilacap. Saya kelahiran tanggal 27 September 1995. Asli Desa Genrasari, Kecamatan Korea Selatan. Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Di Indramayu juga ada Kecamatan Kroya. Betul Bu Gaji. Saya ngaji di Kroya, Kecamatan Kroya Indramayu. Sudah sekitar 4 kali saya ngaji di Kroya dan sudah hafal sekali alhamdulillah daerah sini. Kemarin Agustus saya di Tambi pas malam, deket sini ya Bu Gaji. Di Tambi pas malam hari kalau nggak salah kunya perempuan malah. Tapi lupa saya desa apa, intinya di daerah Tambi. Alhamdulillah di sekitar Indramayu juga sering, bahkan saya pun diceritani mantan Bupati Indramayu juga seorang perempuan ya Bu Gaji, dan beliau mengundurkan diri karena ingin fokus mengurus orang tuanya. Masya Allah begitu luar biasa contoh para pemimpin kita yang di atas sana. Mudah-mudahan estu-estu ketika kita punya pemimpin yang ahli ibadah, pemimpin yang dijauhkan dari sifat zalim, bahkan punya jiwa yang begitu bijaksana, tidak rakus kekuasaan tapi benar-benar mengharap barokah doanya masyarakat. Insya Allah ketika jadi pemimpin minta doa restunya para kiai dan para masyarakat, insya Allah lancar perjalanan dan tidak ada halangan suatu apa. Ini yang diharapkan oleh Pak Kuwu Desa Tenajar Lor. Estu Bapak Kuwu mengharap doa panjenengan ketika beliau sudah memimpin dan ketika memang Allah ngersakaken untuk melanjutkan, moga-moga apa yang jadi kuasanya Gusti Allah memberikan barokah kepada Pak Kuwu kita. Maka estu Pak Kuwu bukan kampanye, ini juga tidak mengharapkan suara panjang pun tidak, tapi Bapak Kuwu mengharapkan Anda masyarakat ikut ngaji di sini dan silaturahmi karena itu niat beliau dari awal. Maka alhamdulillah Pak Kuwu begitu bersih niatnya, dilalui Pak Camat, pemerintah, Forkompinten dan warga Tenajar Lor yang luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini, luar biasa. Saya biasanya kalau ngaji 2 jam Bu, tapi tadi naik jam setengah 11 persis dan ini udah jam 12 lebih 10 menit. Mau diterusin udah sholat duhur Bu Kaji, orang diterus nambok namplok dikurangi. Mah agak khawatiran Bu Kaji, soalnya Bu Kaji dari tadi senyumnya mencurigakan. Saya suka bercanda Bu Kaji, alhamdulillah. Bukan ngaji buat guyonan, salah. Yang namanya ibadah tetap ibadah, tapi kalau ngajak senang umat Nabi bakal disenangkan pula oleh Gusti Allah. Maka moga-moga segala dosa kita diampura Gusti Allah, amin Allahumma. Moga-moga kita semuanya tansah diberikan sehat panjang yuswa, diberikan zuriat yang solih dan solihah, keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang ahlul jannah. Aku diberikan menjadiku yang amanah, Pak Camat diberikan pemimpin yang selamat, kita diberikan pemimpin-pemimpin yang jauh dari sifat zalim, diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang bisa mengayomi mensejahterakan masyarakat, amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan pulang dulu karena doa akan dipimpin langsung oleh kiai tokoh ulama di sini. Saya memang tiap hari pengajian, tapi saya belum berani memimpin doa. Kenapa saya belum berani memimpin doa? Kiai saya titip pesan sebelum saya nikah alias sebelum saya bojo alias sadurunge payo rapi, nggak boleh mimpin doa dulu.
Entah apa maksud kiai saya, tapi saya tidak berani menerjang apa pesan kiai saya. Saya pun akan sabar untuk menunggu ketika saya memang diberikan izin untuk memimpin doa. Yang pertama karena saya masih terlalu muda, sangat tidak santun ketika ada yang sepuh, bahkan ada yang lebih tua dari saya memimpin doa pun rasa saya kurang sekecok. Maka sumangga maka doa dipimpin langsung oleh Bapak Kiai ataupun Bapak Ajengan Ustadz dari desa Pak Lebe sumangga untuk memimpin doa. Dari saya awal sampai akhir kekirangan kehilafan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.